Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang senyawa adrenergik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama Eva Amelia, Indah Pratiwi, Siti Mu'alifah, Muhammad Akbar Ramadan, Ani Setiawati, dan Nur Indah Susilowati. Langsung saja kali ini kita akan membahas tentang adrenergik. Dari kata dasarnya saja sudah bisa dilihat ya, adren berarti sesuatu yang berkaitan dengan adrenalin yang nantinya akan menimbulkan pergerakan. Entah itu pergerakan saraf-saraf sadar ataupun pergerakan saraf-saraf yang tidak sadar. Senyawa adrenergik adalah zat-zat yang menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan simpatikus dan melepaskan non-adrenalin di ujung-ujung saraf. Senyawa adrenergik merupakan saraf simpatis yang bersifat katabolik, sehingga dapat menyebabkan fight or flight yang nantinya dapat menghabiskan energi. Kerja obat adrenergik dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, perangsang perifer terhadap otot polos pembuluh darah kulit dan mukosa, kelenjar liur, dan keringat. Yang kedua, penghambat perifer terhadap otot polos usus, bronkus, dan pembuluh darah pada otot rangka. Yang ketiga, perangsang jantung, yaitu terjadi peningkatan denyut dan kontraktilitas. Yang keempat, perangsang sistem saraf pusat, yaitu pernafasan, aktivitas psikomotor, dan pengurangan nafsu makan. Yang kelima, efek metabolik, yaitu peningkatan glikogenolisis dan lipolisis. Yang keenam, efek endokrin, yaitu sekresi insulin dan renin. Dan yang ketujuh adalah efek prasinaptik. Selanjutnya adalah reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik dibagi menjadi dua, yaitu reseptor alfa adrenergik dan reseptor beta adrenergik. Reseptor alfa adrenergik itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu alfa 1 adrenergik dan alfa 2 adrenergik. Alfa 1 adrenergik dapat menyebabkan vasokonstriksi atau pelebaran pada pembuluh darah, saluran gastrointestinal, dan dapat menyebabkan vasodilatasi atau penyempitan pada otot bronkus, di mana pada alfa 1 adrenergik efeknya lebih kecil dibandingkan beta 2. Sedangkan pada alfa 2 adrenergik terjadi inhibisi pelepasan insulin, induksi pelepasan glukagon, dan kontraksi sepincir pada gastrointestinal. Reseptor B adrenergik dibagi menjadi 3. Yang pertama terdapat di jantung. Mekanisme kerjanya untuk menaikkan heart rate, jumlah denyut jantung per unit waktu, menaikkan kontraksi jantung. Yang kedua, terdapat di pembuluh darah, otot polos sekletal, otot polos bronkus. Mekanisme kerjanya untuk relaksasi otot polos di gastrointestinal dan bronkus, dilantasi arteri, gluconeogenesis. Yang ketiga, terdapat di jaringan adiposa. Mekanisme kerjanya untuk menyebabkan lipolisis. Agonis adrenergik ada 3 macam. Yang pertama bekerja langsung, bekerja tidak langsung, dan bekerja ganda. Nah, kalau yang bekerja langsung ada dopamin, doputamin, epinefrin, isoproterenone, norepinefrin. Dan yang bekerja tidak langsung ada amfetamin, tiramin. Sedangkan yang bekerja ganda ada metaramidol dan efedrin. Adrenergik bekerja langsung, contohnya epinefrin. Epinefrin berinteraksi terhadap reseptor A dan B. Pada dosis rendah efek B, vasodilatasi menonjol, sedang pada dosis tinggi efek A menjadi efek terkuat. Mekanisme kerja epinefrin bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah dan membuka saluran nafas pada paru-paru, sehingga dapat mengatasi penurunan tekanan darah, bersin-bersin, gatal-gatal yang parah, bentol-bentol, dan gejala alergi lain. Penggunaan epinefrin, bronkospasma,
glukoma, shock anafilatik, anestesi. Nama dagang Binef. Adrenergic bekerja tidak langsung. Adrenergic bekerja tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin dari ujung presinaptik. Obat ini memperkuat epinefrin endogen tetapi tidak langsung mempengaruhi reseptor pascasinaptik. Contohnya, amfetamin dapat memacu sistem saraf pusat sehingga digunakan pada pengobatan depresi. Mekanisme kerjanya yakni mengubah kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak sehingga meredakan gejala dari kondisi yang diderita. Penggunaan amfetamin untuk mengatasi gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Adrenergic bekerja ganda. Bekerja ganda memacu pelepasan norepinefrin dari ujung presinaptik dan juga mengaktifkan adrenoreseptor pada membran pascasinaptik. Contohnya, afedrin pertama mengaktifkan reseptor alfa dan reseptor beta pascasinaptik terhadap noradrenalin secara tidak selektif. Kedua, bekerja dengan melepaskan dopamin dan serotonin dari ujung saraf. Mekanisme kerja bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan dan pengecilan pembuluh darah di rongga hidung untuk melancarkan saluran udara paru-paru sehingga dapat bernapas dengan lega. Penggunaan afedrin sebagai dengestan asma bronkitis. Contoh obat adrenergik: epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dopamin, dobutamin, amfetamin, metamfetamin, afedrin, metoksamin, phenylephrine, dan lain-lain. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.